Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Hardianti dari kelas B, ingin mendongengkan cerita tentang legenda Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Dengan ketinggian 3.726 mPdL, gunung ini menjadi salah satu gunung berapi terindah yang berada di Pulau Lombok. Gunung Rinjani berada di 4 kabupaten, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Sebagaimana cerita Nusantara lainnya, Gunung Rinjani juga punya legenda tersendiri. Dahulu kala di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdapat kerajaan tua yang bernama Raja Datutuan. Raja Datutuan memimpin kerajaan hingga rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Namun, Raja Datutuan sendiri sering bersedih hati. Sudah lama Raja Datutuan hidup bersama dengan Permaisuri Dewi Emas hingga usia mereka tetapi mereka belum juga memiliki anak. Siapa yang meneruskan tahta jika mereka tidak mempunyai anak? Lalu dengan keadaan seperti ini yang lama-lama mereka menjadi tua. Raja Datutuan pun memberanikan diri untuk meminta ke Dewi Emas jika dirinya ingin menikah lagi yang tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Dengan berat hati Dewi Emas menyetujui keinginan raja karena demi kebaikan masa depan kerajaan. Mendengar persetujuan Dewi Emas, Raja Datutuan pun langsung meminang seorang gadis yang bernama Sunggar Tutul Putri dari Patih Ulur. Raja Datutuan menikah dengan Sunggar Tutul. Perhatian raja kepada Dewi Emas semakin berkurang. Raja Datutuan sering bersama Sunggar Tutul. Hal ini membuat Dewi Emas bersedih hati. Tetapi dia tetap sabar karena kesabarannya tanpa diduga-duga Dewi Emas akhirnya hamil. Dewi Emas sangat bahagia. Impiannya menjadi seorang ibu menjadi kenyataan. Kabar ini pun sampai ke Sunggar Tutul. Dia iri dengan kebahagiaan Dewi Emas. Dia takut jika sang raja kembali perhatian kepada Dewi Emas. Sunggar Tutul pun membuat rencana jahatnya untuk menyingkirkan Dewi Emas dari kerajaan. Suamiku, bagaimana bisa Dewi Emas hamil? Padahal selama bertahun-tahun dia tidak bisa hamil. Jangan-jangan dia selingkuh. Ini bisa menjadi aib kerajaan, ucap Sunggar Tutul kepada raja. Raja Datutuan menjawab, apa yang kau pikirkan ternyata benar juga istriku. Aku akan mengusir Dewi Emas dari kerajaan ini. Semua demi nama baik kerajaan. Raja Datutuan pun memanggil Dewi Emas dan langsung mengusirnya dari kerajaan. Setelah cerita kepada nahkoda, Dewi Emas langsung dibawa ke Bali sesuai permintaannya. Hari kelahiran yang dinanti akhirnya tiba. Dewi Emas melahirkan bayi kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki yang diberi nama Raden Nuna Putra Janjak dan anak perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani. Kedua anaknya tumbuh menjadi anak yang lucu dengan wajah yang cantik dan tampan. Seiring berjalannya waktu, anak-anak itu mulai bertanya tentang ayah mereka. Dewi Emas mulai menceritakan semua kisah yang dialaminya.
Mendengar cerita dari ibunya, Raden Nuna sangat marah dan dia berjanji akan menemui ayahnya bagaimanapun caranya. Raden Nuna lalu pergi berlayar untuk menemani ayahnya. Namun, sesampainya di kerajaan, dia pun dihadang oleh pengawal kerajaan. Dengan kekuatan keris yang dimilikinya, Raden Nuna bisa mengalahkan semua pengawal itu. Melihat pengawal kerajaan yang kalah oleh Raden Nuna, Raja Datutuan turun tangan untuk melawannya. Raja penasaran bagaimana caranya untuk mengalahkan anak muda tersebut dan siapa dia sebenarnya. Akan tetapi ketika Raja Datutuan sedang melawan Raden Nuna, tiba-tiba terdengar suara gaib. "Hai Datutuan, janganlah kau menganiaya anak muda itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Emas." Suara gaib yang didengarkan oleh raja. Datutuan kaget mendengar suara gaib tersebut. Dia juga menyesal. Akhirnya raja mulai mendengarkan cerita dari Raden Nuna yang merupakan anaknya. Setelah mendengar cerita anaknya, raja mulai menangis. Ia sangat menyesal karena mengusir seorang istri yang sangat setia. Akhirnya Dewi Emas kembali ke kerajaan bersama kedua anaknya. Meski sudah pernah difitnah oleh Sunggar Tutul, namun Dewi Emas tidak menyimpan rasa dendam. Sementara itu, semakin hari kebijaksanaan, kedewasaan, dan ketampanan Raden Nuna semakin menonjol. Ia lalu diangkat oleh Raja Datutuan untuk menjadi raja menggantikannya. Setelah turun dari tahta, Raja Datutuan pun memutuskan untuk bertapa di sebuah gunung. Dia juga mengajak anaknya Dewi Rinjani untuk menemaninya. Raja Datutuan dan Dewi Rinjani melakukan perjalanan menuju puncak. Sesampainya di tempat yang dituju, keduanya langsung melakukan pertapaan. Namun, saat sedang bertapa, Dewi Rinjani diangkat menjadi ratu oleh para jin. Sejak saat itulah gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Pulau Lombok, khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Kini Gunung Rinjani dengan pemandangan yang sangat mempesona berhasil menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Itulah cerita rakyat Nusa Tenggara Barat, legenda Gunung Rinjani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.